Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Jamalia dengan NPM 202184202013. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang sudah kita diskusikan bersama pada mata kuliah metode numerik. Bersama saya akan membahas contoh soal juga. Nah, materi-materi apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini? Yang pertama adalah metode Aitken, yang kedua adalah metode Muller, yang ketiga adalah Dede Taylor, dan yang keempat adalah formula belakang Gauss. Oke, kita masuk saja pada materi pertama kita, yaitu metode Aitken. Kita langsung saja pada contoh soalnya. Carilah akar pendekatan dari X pangkat 3 kurang X kurang 1 dengan ketelitian 5 desimal menggunakan metode Aitken. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, ubah dulu bentuk fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan fx. Jadi kita merubah bentuk x pangkat 3 kurang x kurang 1 menjadi nanti sama dengan x sama dengan berapa untuk menghasilkan persamaan yang baru. Jadi di sini saya pindahkan min x min satunya ke sebelah kanan atau ditambahkan x tambah 1 sehingga min x min 1 pada ruas kiri habis dan kita akar pangkat 3 kali. Jadinya x yang saya dapatkan yaitu akar pangkat 3 dari x tambah 1. Nah, yang selanjutnya kita tentukan nilai awal x0 dan nilai error. X0 nya saya menentukannya 1 dan errornya kita bisa lihat pada ketelitian yaitu 5 desimal. Jadi kita menggunakan error yang sangat kecil yaitu 0,00001 atau 10 pangkat min 5. Langkah selanjutnya, untuk I kurang dari sama dengan K dan N sama dengan 0, 1, dan 2, lakukan metode iteratif untuk mencari X sebagai berikut. Jadi, yang pertama, XI tambah 1 sama dengan fx. Ini berlaku pada iterasi selanjutnya, di mana fx yang sebelumnya kita dapatkan, kita mengubah kita ambil untuk menjadi x nolnya kita. Nanti kita lihat pada tabel saja. Yang selanjutnya xi sama dengan xn. Yang selanjutnya lagi periksa mutlak xi kurang fxi kurang dari sama dengan error. Jadi untuk error pada metode Aitken yaitu mutlak xi kurang fxi. Nah, selanjutnya i sama dengan i tambah 1 dan n sama dengan n tambah 1. Kita lanjut saja dulu. Nah, di sini saya sedang menaruh tabel. Di sini ada n, xn, gxn, dan xn kurang gxn atau errornya. Nah, n-nya sama dengan 0 atau x0 kita
X0 tadi kita ambil 1, jadinya kita substitusikan fungsi yang X pangkat 3 kurang X kurang 1 kepada sama ini ke 1 tadi, itu 0,6667. Selanjutnya galatnya kita ambil dari Xn ini 1 kurang 0,6667, dapatnya 0,3333. Nah, langkah selanjutnya kita jadikan Gxn pada iterasi pertama ke menjadi Xn pada iterasi kedua. Jadinya di sini kita tinggal menggantinya 0,6667, masukkan kepada persamaan yang tadi, kita kurangin 0,6667 kurang 0,55556, dapatnya 0,1111, dan selanjutnya ini kita cuman pada iterasi ketiga saja. Kalau bisa lihat pada Excelnya, di sini saya mendapatkan hasil galatnya pada galat yang kita inginkan, yaitu 0,0001 pada iterasi ke-10. Jadi di sini metode Aitken lumayan panjang. Oke, kita lanjut lagi pada langkah selanjutnya. Hitung Xn tambah 2 sama dengan Xn tambah 1 kurang delta Xn kuadrat per delta kuadrat Xn kurang 1. Nah, dengan rumus atau dengan syarat delta kuadrat Xn kurang 1 sama dengan Xi tambah 1 kurang 2Xi tambah Xi kurang 1. Lebih gampangnya kita lihat pada tabel. Di sini untuk N dan Xn sama kayak tabel pertama ya. Jadi kita masukin iterasi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk delta Xn-nya itu kita dapatkan dari Xn yang kedua dikurang Xn yang pertama, dapatnya min 0,3333. Ini juga berlaku pada yang di bawahnya. Dan yang untuk delta kuadrat Xn kurang 1, jadi kita sama kayak tadi juga, kita kurangkan delta Xn kedua dikurang delta Xn yang pertama, dapatnya 0,2222. Oke, maka dari tabel 2 dengan proses Aitken diperoleh X3 sama dengan 0,5556 itu Xn-nya ya, dikurang min 0,1111 itu dikuadratkan, itu delta Xn-nya per 0,2222 itu delta kuadrat Xn kurang 1-nya. Jadi kita peroleh X3-nya sama dengan 0,50005. Nah, lanjutkan iterasi hingga mencapai error yang diinginkan. Kalau kita lihat pada iterasi pada tabel Excel-nya, kita tutup dulu. Nah, di sini kita bisa lihat sampai pada
dikasihkan 10. Coba kita hitung ya. Jadi sama dengan 0,50001 dikurang ini dipangkat 2 dibagi ini. Nah, kita masukin ininya. Oke. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 0,49997. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya nilai X-nya itu berada pada 0,49997 dengan sampai pada 0,50001. Seperti itu. Balik yang kedua ada metode Muller. Kita langsung masuk pada contoh soalnya. Tentukan salah satu akar persamaan dari X pangkat 3 kurang X kurang 1 sama dengan 0 menggunakan metode Muller dengan ketelitian 5 desimal dan batas toleransi 10 pangkat min 5. Oke, langkah pertama kita tentukan 3 titik awal. Di sini saya memakai X0, X1 dan X2, yaitu nya X0 nya 0, X1 nya 1 dan X2 nya 2. Hitung fx0, fx1 dan fx2 nya. Kita masukin kepada persamaan kita. Fx0 nya kita dapat min 1, fx1 nya juga kita dapat min 1, dan fx2 nya kita dapat 5. Nah, langkah ketiga kita carilah nilai H0, H1, sigma 0, sigma 1, A, B, dan C. Untuk H0 nya kita peroleh rumus X1 kurang X0. Jadi 1 dikurang 0 jadinya 1. H1 nya kita ada peroleh X2 kurang X1 jadinya sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Sigma 0 nya rumusnya fx1 dikurang fx0 jadinya min 1 dikurang min 1 atau min 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita cari sigma satunya fx2 dikurang fx1. 5 kurang min 1 sama dengan 6. Untuk nilai A nya kita peroleh rumus sigma 1 kurang sigma 0 per H1 tambah 0. Jadinya sigma 1 nya 6 kurang 0, sigma 0 nya 0 kurang per 1 tambah 1. Jadinya 6 per 2 yaitu 3. Untuk nilai B nya kita peroleh rumus nilai A nya dikali H1 tambah sigma 1. Jadinya 3 kali 1 tambah 6 jadinya 9. C nya kita peroleh dari fx2 yaitu 5. Nah, langkah keempat kita hitung x3 nya.
X3-nya kita dapatkan rumus X2 tambah min 2C per B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini di sini kita substitusikan semua rumusnya. Tadi 2 tambah min 2 kali 5 per 9 plus minus akar 9 kuadrat kurang 4 kali 3 kali 5. Jadinya dapatnya 2 tambah min 2 kali 5 min 10 per 9. Kenapa di situ tambah? Kenapa di sini tambah? Apabila C-nya sama dengan positif, maka nilainya juga positif. Apabila C-nya sama dengan negatif, maka kita di sini menggunakan kurang. Ini kita dapatkan angka 21, maka kita peroleh angka 21-nya 4,58258. Kita hitung min 10 per 9 sama 4,58 sekian. Kita dapatkan hasilnya min 0,736 sekian. Nah, kita tambahkan dengan 2, terus kita dapatkan hasilnya 1,26376. Nah, cek apakah mutlak X2 kurang X1 nya kurang dari error. Kita masukkan X2 nya 2, X3 nya yang kita peroleh tadi ini 1,26376 kurang dari 0,0001. Kita lihat ternyata belum. 0,7364 itu lebih dari 0,0001, sehingga kita lanjutkan iterasi hingga mencapai galat yang diinginkan. Seperti itu. Kalau kita mau teruskan, ya kita lihat pada Excel-nya. Dia masih terus berlanjut sampai pada pada iterasi ketiga dia galatnya 0,44549, masih tergolong jauh, dan X3 nya masih 1,42194. Seperti itu. Kita sampai lanjutkan dia sampai mendapatkan galat yang kita inginkan. Oke, kita masuk pada materi ketiga, yaitu detailer. Oke, kita soalnya itu buktikan menggunakan detailer fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang x kurang 1 dengan A-nya sama dengan 1. Tentukan turunan dari f(x). Langkah pertama, tentukan turunan dari f(x) dan substitusikan dengan A sama dengan 1. f(x)-nya kita dapatkan dari persamaan x pangkat 3 kurang x kurang 1. Turunan pertamanya 3x kuadrat kurang 1. Turunan keduanya 6x. Turunan ketiganya 6, dan turunan keempatnya 0. Nah, kita dapatkan hasil F1 nya sama dengan min 1. F turunan pertamanya 2, turunan keduanya 6, turunan ketiganya 6, juga turunan keempatnya 0. Nah, yang kedua, rumus dari Taylor, kita dapatkan F
F1 ini sudah kita masukkan pada A sama dengan 1 ini. F1 ditambah turunan pertama dari 1 dari fungsi tersebut pada 1 faktorial dikali X kurang 1 ditambah turunan kedua dari fungsi tersebut pada 2 faktorial dikali X kurang 1 dikuadratkan ditambah turunan ketiga dari fungsi tersebut dikurang dibagi 3 faktorial dikali X kurang 1 dipangkatkan 3 ditambah turunan keempat dari fungsi tersebut pada 4 faktorial kali X kurang 1 dipangkatkan 4 ditambah dan seterusnya sampai mendapatkan 0 ini. Jadi kita kalau sudah dapatkan 0 ini sudah berhenti pada iterasi ke fungsi turunan keempat. Oke, kita masukin rumusnya. Jadinya min 1 tambah 2 per 1 dikali X kurang 1 ditambah 6 per 2 dikali X kurang 1 dipangkatkan 2 ditambah 6 per 6 kali X kurang 1 dipangkatkan 3 ditambah 0 per 2 4 dikali X kurang 1 dipangkatkan 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita ubah dulu yang pangkat ini kita ubah dulu jadinya X jadinya min 1 tambah 2 X kurang 1 ditambah 3 kali X kuadrat kurang 2X tambah 1 ditambah X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 3X kurang 1 ditambah 0 karena pada iterasi keempat ini hasilnya 0. Selanjutnya kita kalikan masuk dan kita gabungkan dengan variabel-variabel yang samanya kita pasangkan dan kita peroleh hasil X pangkat 3 kurang X kurang 1. Dia sama seperti fungsi pada soal. Jadi ini dari taruhan ini terbukti seperti itu. Oke, kita masuk pada materi keempat yaitu formula belakang lurus. Di sini kita mempunyai contoh soal yaitu diketahui nilai X dan Y sebagai berikut. X-nya sama dengan 50, Y-nya sama dengan 8. X-nya sama dengan 55, Y-nya sama dengan 14. X-nya sama dengan 60, Y-nya sama dengan 26. X-nya sama dengan 65, Y-nya sama dengan 32. X-nya sama dengan 70 dan Y-nya sama dengan 40. Nah, pada pertanyaannya jika X sama dengan 63, tentukan penyelesaian nilai Y dengan formula belakang lurus. Nah, di sini kita lihat pada tabel X-nya, X sama dengan 63 itu berada pada 60 dan 65. Nah, berarti nilai Y-nya adalah interval dari 26 sampai 32. Nih ya, 26 sampai 32. Di antara itu nilai X sama dengan 63 nya. Nah, kita masukkan lagi pada X dan Y-nya, kita jabarkan. Nah, di sini P yang kita mau
sini itu harus X0 yang berada di tengah-tengah antara data tersebut. Jadi di sini kebetulan datanya ada 5. Jadi yang di tengah-tengahnya ini adalah 60. Jadi X0-nya 60, Y0-nya 26. Seperti itu. Nah, kita hitung pada delta Y-nya. Delta Y-nya itu kita dapatkan dari delta Y di sini kita dapatkan dari Y-1 dikurang Y-2. Kita dapat 6 dan seterusnya ini. Nah, delta kuadrat Y itu kita dapatkan dari hasil yang sama, yaitu di sini delta Y-1 dikurang delta Y-2 seperti itu, dan seterusnya sampai pada ini 8 kurang min 12 hasilnya 20. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan nilai P. Nilai P ini adalah jarak dari antara soal dan nilai yang kita peroleh. Seperti itu. Jadi X sama dengan X0 tambah P. Jadi kita gantikan P-nya ke ruas kiri, kita dapatkan hasil rumusnya X kurang X0 per H. X-nya kita adalah nilai yang mau kita cari, X yang mau kita cari dikurang X0-nya yang tadi 60 per 5. 5 ini adalah jarak dari X-nya. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ini selisih dari X-2 ke X-1 ke X0 ini dan seterusnya itu jaraknya kita bisa lihat di sini 5. Jadi hanya itu sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke rumus, jadi 60 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6. Langkah selanjutnya, substitusikan data di tabel dengan formula belakang Gauss. Jadinya kita lihat formula belakang Gauss itu YP sama dengan Y0 tambah Y1 delta Y-1 ditambah Y2 delta kuadrat Y-1 ditambah Y3 delta pangkat 3 Y-2 ditambah Y4 delta pangkat 4 Y-2. Jadinya YP-nya kita peroleh Y0 tambah Y1 nya kita ubah jadi P delta Y-1 ditambah Y2 nya kita ubah jadi P kali P tambah 1 per 2 faktorial. Nah, G3 nya kita ubah jadi P kali P tambah 1 kali P kurang 1 per 3 faktorial. G4 nya kita ubah jadi P kali P tambah 1 kali P kurang 1 dikali P tambah 2 per 4 faktorial.
seperti itu, dan kita masukkan kepada rumus yang sudah ada pada substitusikan nilai yang ada pada data pada sebelumnya ke rumus yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 30,256. Jadi untuk X sama dengan 63, Y diperoleh Y sama dengan 30,256. Nah, 30,256. Kita lihat ternyata dia berada di tengah-tengah antara 60 sampai 65. Dan tadi yang saya sudah bilang dari awal seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.